Jangan ngaku editor kalau kamu belum paham 4 hal dasar ini. Mau video kamu secanggih apapun, kalau kamu nggak ngerti dasar-dasar ini, hasilnya bisa kurang maksimal, bahkan kurang profesional. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu frame. Jadi, frame itu ibarat potongan-potongan foto yang disusun secara berurutan. Dan bayangin, kalau kamu punya banyak foto dan kamu buka secara cepat, seolah-olah foto itu akan bergerak. Nah, video yang kita lihat sebenarnya tersusun dari ribuan frame yang diputar sangat cepat. Biasanya antara 24 sampai 60 frame per detiknya. Makanya, mata kita menangkapnya sebagai gerakan yang halus dan juga bukan sekedar rangkaian foto. Selanjutnya, kita bahas soal resolusi. Resolusi adalah ukuran ketajaman gambar yang ditentukan oleh jumlah piksel yang ada di layarnya. Lebih banyak piksel artinya gambar akan lebih detail dan juga lebih tajam. Misalnya, resolusi 480p itu biasanya punya kualitas yang agak buram dan kurang detail. Dan kalau kamu naik ke 720p, gambarnya mulai terlihat jelas dan cukup nyaman untuk dilihat. Nah, kalau kamu pakai 1080p atau Full HD, kualitasnya jauh lebih tajam dan kamu bisa lihat detail kecil seperti ekspresi wajah, detail kain, sampai bayangan halus di video kamu. Jadi, pindah ke resolusi yang lebih tinggi penting banget kalau kamu mau video kamu terlihat lebih profesional dan lebih memikat. Lalu yang ketiga, aspek rasio. Aspek rasio itu perbandingan antara lebar dan tinggi layar video kamu. Misalnya, rasio 4:3 itu bentuknya agak kotak dan biasanya dipakai di televisi zaman dulu. Sedangkan yang umum kita pakai sekarang ini adalah 16:9. Bentuknya lebih lebar dan cocok banget untuk layar TV, monitor komputer, atau konten YouTube. Nah, ada juga rasio 9:16 yang berbentuk vertikal. Ini biasanya digunakan untuk konten Instagram Stories, TikTok, atau Instagram Reels yang sesuai dengan layar ponsel saat kita pegang tegak. Memilih aspek rasio yang tepat itu penting banget supaya video kamu tampil sempurna di platform pilihan kamu tanpa terpotong ataupun terlihat aneh. Dan yang terakhir kita bahas soal frame rate atau biasa disebut juga dengan FPS, singkatan dari frame per second. Ini menunjukkan beberapa banyak frame yang tampil dalam 1 detik di video kamu. 24 FPS adalah standar yang sering digunakan di film bioskop karena bikin video terasa sinematis dan lebih natural. 30 fps itu standar untuk video kamu sehari-hari, misalnya vlog atau konten sosial media yang lumayan halus gerakannya. Sedangkan 60 fps membuat gerakan sangat halus bahkan untuk aksi cepat. Cocok banget buat video game, olahraga, atau rekaman slow motion. Jadi, kalau kita rangkum keempat komponen dasar ini, frame, resolusi, aspek rasio, dan frame rate adalah pondasi utama untuk bikin video kamu berkualitas dan lebih profesional. Kalau kamu ngerti cara kerja dan fungsi masing-masing, kamu bisa mengatur setelan kamera dan software edit kamu dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan platform dan jenis konten yang kamu buat.